masih ngajar di Pertamina. Pelindo. Perlindo. Iya. Jam? Sudah mulai. Baik, asikumkum pergi ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdien seluruh dunia. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ustadz Zain Muhsin. Terima kasih. Begitu juga para mustami'in dari Zain Muhsin Official dimanapun berada, Nahdien Nahdiyat yang ada di NU Pontura. Mudah-mudahan kita diberi semangat yang sama, yaitu semangat untuk ma'ruf nahi mungkar, Amin. menjalankan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, baik dari yang datang dari diri sendiri maupun dari orang luar. Begitu juga kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh nahdien nahdiyat yang ada di studio sementara Kiai. Ya, studio sebentar. Tapi insya Allah kita sewa tiap Jumat siang. Amin. Alhamdulillah. Itu hebatnya teman-teman NU ya. Ya. Nggak bikin studio tapi nyewa ya. Sewa. Makanya saya selalu menolak untuk buat atau cari dana untuk buat studio sendiri. Ya. Gitu ya. Karena kalau punya studio sendiri kita tidak bisa kemana-mana. Gitu ya. Kalau begini kan bisa kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Nahdien Nahdiyat Zain Muhsin Official bersama guru kita bersama Ustadz Zain Muhsin yang hari ini dalam sehat walafiat. Amin, amin. Dan bersama kami Holi Hamidin, host cadangan yang kebetulan Ustadz Edi Suwardi lagi mengembara di Pulau Jawa sana, mungkin Kiai Siap, ingin cari ibarat tentang negara Islam mungkin. Wah, ini belum apa-apa udah lah ibarat sih. Baik, nanti kita akan membahas seputar dengan apa itu negara Islam, apakah benar-benar ada perintah dari Allah untuk membentuk negara Islam, lalu kemudian bagaimana hukum orang mendirikan negara Islam dan partai Islam, bahkan organisasi keislaman seperti apa dan bagaimana, nanti Ustadz Zain Muhsin akan menjelaskan. Tapi sebelumnya jangan lupa kepada Nahdien Nahdiyat Zain Muhsin Official, like, share dan komentar Anda insya Allah kami baca dan kami akan tanggapi dengan baik. Ustadz Kiai Zain Muhsin, kami mohon untuk memberi salam pembuka untuk Nahdien dan pemirsa Nahdien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah di channel Zain Muhsin Official dan di channel NU Pontura, saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Alhamdulillah siang hari ini sebagaimana biasanya Ustadz Kholi, dan saya juga ngerasa luar biasa karena biasanya hostnya itu kan Ustadz Edi Suwardi. Tahu-tahu hari ini yang turun langsung ini kan ketua tanfidiyahnya itu MWC NU Utara, Ustadz Holi Hamidin. Ini sebuah kehormatan untuk saya. Susah ketemu sampean ini. Oh iya. Karena kabarnya sampean ini banyak kantornya gitu ya. Iya tadi barusan. Iya, tadi dikabari tadi. Dikabari gitu ya. Iya. Kantornya banyak. Kantornya banyak dan alhamdulillah tema kita siang hari ini, kalau beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang konflik Palestina Israel, kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang terjadi di tanah suci Palestina ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan semoga yang sudah wafat Allah jadikan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah sana, tepatnya di kawasan Syarqul Awsat, di bumi Syam, karena kita tahu bahwa Palestina itu bagian dari tanah Syam, yang dimana tanah Syam itu hari ini menjadi 4 negara ya. Ada Palestina, kemudian ada Jordania, ada Libanon, dan ada Suriah. Dan hari ini topik kita bicara tentang negara Islam. Negara Islam. Bahwa berbicara tentang hal ini tentu kita tidak bisa lepas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kaum muslimin pasca hijrahnya Nabi
dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Musyarrafah, bahwa sebenarnya ada sebuah latar belakang yang panjang di mana sejarah kenabian, turunnya wahyu, kemudian penyebaran Islam yang dilakukan oleh beliau yang begitu sulit, begitu susah payah, hingga kemudian dikenal dalam periode yang sangat sulit bagi Nabi, yang kemudian tahapan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Dan memang yang paling panjang kan periode Makkah ya, 13 tahun kurang lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi luar biasa tekanan-tekanan baik secara ekonomi, sampai kemudian Nabi pernah diembargo secara ekonomi ya. Ternyata embargo ekonomi itu bukan hari ini, tapi sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tekanan fisik, psikologi, bahkan kalau saya tidak bermaksud membandingkan ya, karena memang nggak ada apa-apanya perjuangan kita hari ini. Tidak seujung kuku, ya, tidak ada seujung kuku. Pengorbanan kawan-kawan Nahdien sekarang bukan seujung kuku lagi, seujung pintu rumah. Oh gitu ya, Masya Allah. Cuma nggak dibukai pintu, nggak dibukai pintu gambar aja itu. Ya, gitu itu ya. pengorbanan paling kuat itu. Itu gambaran saja ya. Ini sepertinya mau curhat hari ini. Iya. Mohon maaf, ini Ketua Tanfid ini bukan ajang curhat ya. Nah kemudian dalam periode Madinah itu adalah periode yang sangat luar biasa, periode yang sangat gemilang, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dan menebarkan dakwah Islam itu bisa berkembang dengan sangat luar biasa. Ada penerimaan yang sangat baik. Nah, dan tentu saja tekanan-tekanan itu masih terjadi. Tetapi Nabi dengan para sahabat juga lebih leluasa ya, lebih leluasa. Kemudian sampai pada tataran Rasulullah membangun kehidupan masyarakat sosial di Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah yang kita kenal sampai hari ini sebagai Madinatul Nabi. Artinya bahwa gagasan membentuk kehidupan sosial masyarakat secara teratur, secara tertata dengan baik itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar radhiyallahu an, kemudian sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ardah. Ini adalah fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggagas kebangkitan sosial. Kebangkitan sosial, di mana Nabi datang ke Madinah itu bukan serta-merta menjadikan Madinah secepatnya bersatu. Karena yang dihadapi oleh Nabi pada masa itu ada kelompok-kelompok Nasrani yang kita kenal dengan kelompok Aus dan Khazraj, yang setiap masa, setiap waktu mereka selalu berperang. Selalu terjadi perselisihan di antara dua kelompok besar Nasrani, Aus dan Khazraj. Belum lagi yang di sebelah sana ada namanya orang-orang Yahudi yang kita kenal dengan kelompok Qainuqa dan Quraidah. Ya. Banu Qainuqa dan Quraidah ini kan kelompok-kelompok Yahudi yang batang-tang. Nah, yang selalu keras gitu. Tidak mau menerima kesepakatan. Enggak mau menerima kesepakatan. Apakah kemudian Nabi membentuk Madinah sebagai sebuah tatanan sosial? Ya, sebenarnya saya kemarin tuh sempat di satu media sosial itu ada salah satu ustadz ya, saya tidak perlu sebutkan nama, ketika menyebutkan Nabi itu raja. Jadi saya agak sedikit kaget gitu ya. Nabi itu raja. Iya, Nabi itu sebutnya seorang raja. Seorang raja sebagai sosok pemimpin dan raja. Jadi ya it's okay. Itu dia punya pandangan. Tapi saya agak sedikit kaget. Terma raja itu kan muluk. Waduh. Kalau raja itu kan lebih tepatnya kan Nabi Daud ya. Kalau saya tidak terima karena itu penurunan setaraan sosial sebenarnya. Iya, artinya dia mengatakan bahwa Nabi itu ada seorang pemimpin, Nabi itu seorang ini, Nabi itu seorang ini, dan Nabi itu adalah seorang raja. Kalau menggunakan sudut pandang yang itu, it's okay. Mungkin kita bisa terima, tetapi secara utuh kalau Nabi disebut raja, saya menolak. Nah, kemudian apakah sistem pemerintahan Nabi yang dibentuk di Madinah itu menggunakan cara yang otoriter?
Tentu kita tolak. Tentu kita tolak. Tolak jelas. Jelas, karena tidak ada satu sejarah pun dari konsep apapun, dari sudut pandang Quran, dari sudut pandang hadis ataupun sudut pandang para ulama, para mu'arrikh, para sejarah tidak pernah mencatat bahwa Nabi memimpin Madinah itu menggunakan kekerasan dalam konteks apapun. Apalagi pakai sistem muluk Baik sistem muluk atau sistem kerajaan. Jadi saya agak sedikit tidak nyaman dengan kata itu. Apa yang dibangun oleh Nabi di Madinah? Nabi Muhammad SAW membangun kesepakatan bersama. Ya, membangun kesepakatan bersama di Madinah itu yang dikumpulkan kelompok-kelompok besar Yahudi, kelompok Nasrani dan kelompok-kelompok yang lain. Bani Aus, Aus ada Khazraj, ada Qainuqa dan Bani Nadir. Nah, bahkan ada kelompok-kelompok di luar ini kan yang disatukan oleh Nabi dalam masyarakat sosial. Maka dibuatlah satu kesepakatan yang kita kenal dengan Sahifatul Madinah, yang hari ini teman-teman menyebutnya sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menggambarkan bahwa umat Islam yang ada di Madinah waktu itu dapat hidup berdampingan secara damai, tentram dalam kehidupan sosial masyarakat dengan kelompok Yahudi, dengan kelompok Nasrani, bahkan dengan kelompok yang lain tanpa adanya permusuhan. Ya. Persoalan keimanan kata Nabi dalam konsep itu, ya iman itu kan urusan masing-masing. Urusan hati. Ya urusan keyakinan ya. Keyakinan. Karena kalau bicara keyakinan, kita tidak bisa memaksa orang lain menerima keyakinan apapun. Kalau memang dia tidak mengimani dan apalagi meyakini itu. Nah, sungguh keterbukaan yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi SAW itu bisa diterima dengan sangat baik di kota Madinah. Saya pernah membaca itu dalam satu kitab, saya lupa namanya, itu seorang sejarawan Mesir namanya Hussein Mu'nis, menjelaskan bahwa pada masa Nabi memimpin Madinah itu setidaknya ada sekitar 15.000 masyarakat yang ada di Madinah masa itu. Ketika awal-awal ya, 15.000 masyarakat Madinah itu yang mau dan mampu menerima kesepakatan itu. Menerima kesepakatan hidup bersama secara damai, tentram, tanpa tanpa kemudian memperdebatkan hal-hal yang sudah prinsip. Islam itu prinsipnya jelas. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara juga pada masa itu kan memiliki iman seperti itu. Iman masing-masing. Dan tentu Nabi sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang sangat bijaksana, mengedepankan pertama keamanan beliau dalam memimpin Madinah. Kemudian kejujuran, keadilan beliau, serta beliau itu tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pernah mendengar kasus yang terjadi ketika anak seorang pemimpin dari kalangan suku tertentu itu yang melakukan pelanggaran pidana ternyata tidak dihukum. Hanya karena apa? Hanya karena orang tersebut dari kalangan kelompok bangsawan. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya anakku Fatimah, kata Nabi, sarakat, laqata'tu yadaha. Seandainya anakku, ini kan menggunakan kata seandainya, sampai beliau mengandaikan kepada putri mulia beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, radhiyallahu anha wa ardhah. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Nabi ingin menegaskan kepada siapapun, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, dia akan dihukum sesuai dengan hukum. Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya karena Muslim, hukuman di dalam Islam itu kan jelas, hukumnya mencuri ya hukumannya dipotong tangan. Tapi kan bukan begini. Tapi kan ada tahapan-tahapannya ya. Secara fikih akan menjelaskan seperti itu. yang kita lihat di video-video yang seram itu. Iya, artinya, nah kemudian kebangkitan Islam di Madinah ini, kemudian setelah pasca wafatnya Rasulullah SAW, sesuai dengan perkembangan manusia yang semakin banyak, pertumbuhan Madinah juga semakin lebih nyaman, orang-orang juga semakin lebih enak merasa tinggal di Madinah. Artinya kondisi-kondisi sosial, ekonomi yang sangat baik di Madinah, pertumbuhan ekonomi juga sangat baik. Maka kemudian orang lebih banyak berbondong-bondong datang ke Madinah. Nah disitulah kemudian kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah SAW
diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dan sahabat Utsman dan kemudian sahabat Ali. Nah, dalam konteks ini, apakah kemudian 4 sahabat utama ini ciri dan cara kepemimpinannya itu sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemimpin yang memang sudah tidak banding. Mau dilihat dari sisi manapun. Maka hal yang paling sulit bagi sahabat adalah meneruskan kepemimpinan cara Nabi. Sahabat saja yang hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, dan kemudian tahu bagaimana cara Nabi memimpin di Madinah. Itu kesulitan. Begitu kesulitan. Begitu, iya. Meniru. Untuk meniru bagaimana Rasulullah itu memimpin. Tetapi setidaknya contoh utama dari sahabat itu ketika memimpin Madinah itu kan ada semacam adaptasi kepemimpinan setelah Nabi wafat. Setidaknya ciri itu ada di para sahabat. Nah, kemudian pasca sahabat ini dengan berbagai macam cerita dengan latar belakangnya, di bagaimana wafatnya Umar radhiyallahu anhu, wafatnya Utsman, wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ini kan menyisakan sebuah problem sejarah yang panjang untuk kita hari ini. Kemudian naiklah digantilah dengan kekhalifan di Bani Umayyah, dengan segala problematika ya. Kemudian Umayyah selesai, runtuh, kemudian digantikan oleh Abbasiyah. Abbasiyah runtuh di Baghdad, kemudian ganti Fatimiyah yang ada di Mesir. Begitu seterusnya. Setiap masa, setiap era, setiap zaman selalu berganti. Nah, bagaimana kemudian konteks keindonesiaan hari ini? Tunggu. Ya. Dari tadi itu kita sedikit bicara tentang sejarah. Apakah cerita tadi ingin menunjukkan kepada pemirsa ini bahwa tidak ada itu istilah negara Islam? Apakah seperti itu? Iya, secara langsung Nabi kan tidak menyatakan itu. Betul. Jadi tadi itu cerita dari awal sampai akhir bahwa itu semuanya tidak ada, Nabi menyatakan bahwa itu bentuk iya, negara bahwa Islam. Kata khalifah itu kita temukan banyak dalam Quran. Termasuk ketika Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau dalam konteks khalifah secara takwiniyah, kita ini khalifah. Ya. Setiap diri kalian manusia itu khalifah. Karena Allah menyebutkan walaupun tidak punya negara. Iya. Punya rumah. Ini kan ada 2 konsep yang harus kita kedepankan. Dalam konteks khalifah menggunakan makna secara umum, kata khalifah itu sudah disajikan oleh Allah dalam Quran. Khalifah itu ya bahwa takwiniyah itu artinya bahwa setiap manusia itu adalah khalifah. Makna khalifah itu kan bisa pelindung, bisa penguasa, bisa pemimpin. Iya kan? Artinya sesungguhnya kita ini sedang memimpin diri kita sendiri. Kita ini sedang memimpin sebuah kehidupan masyarakat namanya keluarga. Kalau bicara konteks ini. Lantas bagaimana ketika konteks khalifah ini kemudian masuk dalam ruang yang lebih spesifik lagi dalam hal kepemimpinan. Ini menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang. Dalam hadis-hadis itu banyak sekali disebutkan tentang makna khalifah. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa al-khalifatu, bahwa kekhalifahan itu adalah 30 tahun. 30 tahun. 30 masa. 30 pemerintahan. Kekhalifahan. Mulkan. Betul. Mulkan ba'da. Masa kekhalifahan itu hanya sampai pada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisanya mulkan ba'da. Setelah itu kerajaan setelahnya. Itu sudah ada sabda Nabi Muhammad. Iya. Walaupun memang banyak sekali hadis-hadis yang berbeda, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis yang berbeda di dalam kitab musnadnya tentang kekhalifahan itu, bahwa berganti. Termasuklah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Insya Allah teman-teman pesantren itu faham betul ada satu kitab yang pernah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, namanya Al-Ahkamus Sultaniyah. Ya, itu bahwa bicara tentang kepemimpinan itu Imam Mawardi menyebutkan bahwa al-imamatu mawdu'atun. Ya kan? Bahwa kepemimpinan itu sesuatu yang digagas. Digagas apa? Digagas sesuai ke permusyawaratan. Iya, artinya digagas untuk apa? Li khilafatin nubuwah fi hirasatid dini
wasiyasatid dunya. Bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang digagas. Bentuk gagasan itu siapa yang menggagas? Tentu adalah umat Islam. Sekarang dalam konteks negara yang begitu banyak ini, negara di dunia ini ada berapa, Ustaz Khalil? Betul. Tanya negara, tapi kalau benua itu 4 kayaknya. 4 ya. Tapi kalau negara itu di atas 200 ya. Iya, di atas 200. Nah, bahwa yang namanya kepemimpinan imamah itu maudhu'ah. Artinya sesuatu yang digagas. Berarti sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru. Dalam hal ini tujuannya apa? Bahwa itu li khilafatin nubuwah. Tujuannya adalah dalam kepemimpinan nubuwah. Apa itu nubuwah itu? Adalah kepemimpinan apa yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Di dalam persoalan bagaimana menjaga agama ini dan di dalam persoalan kehidupan dunia. Perdamaian. Iya. Nah, ketika Nabi SAW sebagai panutan dan contoh utama dalam kepemimpinan, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah secara langsung, secara jelas menjadikan Madinah itu sebagai sebuah negara Islam. Betul. Tidak digagas seperti itu. Tidak ada gagasan dari Nabi untuk menjadikan Madinah itu sebagai negara Islam, tidak ada. Tetapi membangun kehidupan sosial Islami, iya. Iya, betul. Maka dalam hal ini Imam Mawardi mengatakan yang dimaksud dalam kepemimpinan itu kan bagaimana menjaga tradisi kepemimpinan Nabi di dalam hal menjaga keutuhan agama dan dalam persoalan kehidupan dunia. Nah, kita masuk lagi ke yang lebih khusus, lebih spesifik Indonesia. Ini kan ada semacam sebuah narasi panjang. Negara Islam ya. Iya, negara Islam. Ya, kalau bicara soal negara Islam dalam konteks ini, pasca kemerdekaan Indonesia sudah pernah mengalami fase sejarah itu, di mana Kartosuwiryo dan seterusnya mendirikan bahkan mempromosikan bahwa ini negara Islam Indonesia gitu kan. Nah, apakah membentuk sebuah gagasan dan ide berdirinya sebuah negara Islam itu harus blok seperti ini? Konsepnya seperti ini. Islam itu tidak pernah mempersoalkan bagaimana cara membentuk kepemimpinan secara sosial. Role-nya seperti ini. Iya, role modenya kayak gini. Nah, kalau bicara soal role model ya Nabi Muhammad SAW itu role model utama. Role model utama Nabi adalah bagaimana menjadikan Madinah itu ya utuh seperti itu. Segitu aja. Nah, bagaimana dengan konteks Indonesia hari ini? Di mana Indonesia ini tidak serta-merta kemudian berdiri sebuah negara yang bernama Al-Jumhuriyah Al-Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini, tetapi melalui sebuah telaah panjang dari para pendiri-pendiri bangsa, para ulama yang faham betul bagaimana konsep Nabi mendirikan Madinah, bagaimana sahabat Nabi itu melanjutkan perjuangan Nabi, bagaimana kekhalifahan yang pernah ada, termasuklah kekhalifahan terakhir itu adalah kekhilafan Utsmaniyah yang ada di Turki atau dulu namanya Konstantinopel itu. Ini kemudian dielaborasi, kemudian diberikanlah sebuah kesimpulan bahwa mendirikan sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sebagaimana yang kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan berkat rahmat Allah. Artinya bahwa gagasan membentuk sebuah negara itu dilandasi oleh sebuah keinginan luhur. Keinginan luhurnya tidak mungkin manusia beriman di Indonesia pada masa itu mendirikan sebuah negara, mendirikan sebuah bangsa, kemudian mengabaikan apa yang disebut sebagai kekuatan dan kekuasaan Allah. Perjuangan para pendiri bangsa, para kaum ulama, para kaum muslimin, dan orang-orang yang beragama lain yang bersama-sama turut serta memerdekakan bangsa ini, kemudian ketika negara ini merdeka, semuanya dirangkul, disatukan dalam sebuah wadah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu. Iya, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW membangun Madinah
dalam konteks kehidupan sosial, beragama, dan semuanya oleh Nabi itu dirangkul. Ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun sebuah peradaban. Nah, kalau hari ini apakah Indonesia itu harus mengikuti kepada minhajun nubuwah? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, ya minhajun nubuwah seperti itu. Ya, dibiarkanlah keyakinan. Ya, dibiarkanlah keyakinan orang lain. Nah, dan semua keyakinan itu dijamin oleh Nabi. Kata Nabi, yang Islam, yang Muslim tidak boleh ganggu yang Yahudi, Yahudi tidak boleh ganggu Nasrani, Nasrani tidak boleh ganggu Islam. Begitu juga sebaliknya. Artinya persoalan ini clear. Persoalan iman itu sudah selesai, kata Nabi, di Madinah. Tapi mari bersama-sama membangun Madinah ini lebih hebat, lebih kuat dan lebih maju. Artinya semua elemen yang ada di dalamnya dipersatukan oleh Nabi. Nah, tapi kemudian timbul pertanyaan, tapi kenapa hari ini kemudian di sana sudah tidak ada lagi yang selain umat Islam? Karena perlahan-lahan merekanya yang merasa tidak nyaman. Bukan Islam tidak menampakkan permusuhan terhadap mereka, enggak. Merasa tidak nyaman dengan keadaan yang terjadi di Madinah. Ketidaknyamanannya di mana? Karena mayoritas umat Islam itu kan sudah luar biasa di Madinah. Akhirnya kemudian mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan Madinah. Bukan mereka tidak merasa nyaman di situ. Tidak. Karena memang sahabat yang memimpin pasca Rasulullah SAW tidak sedikit pun mengusir mereka keluar dari Madinah. Tidak mengusir mereka. Mereka tak nyaman sendiri. Mereka tidak nyaman sendiri dengan keadaan itu. Karena umat Islam selalu menjaga komitmen kebangsaan. Umat Islam selalu menjaga bagaimana Madinah itu baik-baik saja dan selalu tetap baik, selalu tetap harmonis. Ada saja elemen-elemen dari mereka ini yang berbuat tidak bertanggung jawab. Dan peperangan itu terjadi pun dalam bentuk membela negara. Iya, kita beginilah ya. Bicara soal patriotisme, bicara soal konsep nasionalisme. Patriotisme dan nasionalisme itu bagaimana setiap muslim itu harus memiliki sifat saja'ah, pemberani. Artinya pemberani membela yang benar ya, bukan membela yang bayar ya. Membela yang benar kan. Akal bulus dan akal fulus. Akal fulus ya. Akal bulus itu untuk kepentingan jabatan, akal fulus untuk kepentingan yang bayar. gitu ya. Oh, ini bahasa baru ini namanya. Dapat dari Profesor Jimmy, ketua kehormatan MK kemarin. Oh, yang kemarin. Ternyata update berita juga ya. Nah, ini kan menjadi hal penting bagi kita. Ketika kemudian muncul narasi di mana-mana bahwa Pancasila itu adalah tauhid, berhala. Pancasila itu bukan kitab suci. Pancasila itu adalah kesepakatan bersama dari bangsa ini untuk membangun kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Bicara soal kitab suci, yes, I'm Muslim, saya seorang Muslim, tentu saya tidak bisa melepaskan diri dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat-pendapatnya para ulama salih. Nah, tentu yang di luaran sana teman-teman kita yang berkeyakinan berbeda, entah itu Katolik, entah itu Nasrani, entah itu Yahudi, entah Yahudi ada ya? Ada tapi di timur sana, tapi sedikit ya. Dan pengetahuan dan itu memang tidak bisa dibantah, dan itu ada kok ya. Nah, kemudian ada Konghucu, ada Buddhisme, ada Hindu, ada Taoisme, ada seterusnya. Nah, dalam kehidupan sosial kita kan masih bisa hidup berdampingan. Ya, betul. Kita bisa hidup berdampingan. Nah, belajarlah bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi semasa hidupnya punya mertua Yahudi. Ini berita yang baru kita dengar. Iya kan? Karena istri beliau dulunya itu kan Yahudi, kemudian diislamkan. Namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Tapi pernahkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaksa mertua beliau yang bernama Huyai ini masuk Islam? Enggak pernah. Enggak pernah. Mau lagi nyampe nakut-nakuti masuk neraka. Iya, enggak pernah. Enggak pernah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebegitu tasamuhnya gitu ya. Iya. Nabi itu kalau cerita Nabi ini. Iya kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu menikahi Sofia. Dan itu anaknya Yahudi. Anaknya Yahudi yang bernama Huyai. Huyai itu bin Akhtab. Sampai meninggalnya Huyai, ayah mertua Nabi ini tidak pernah masuk Islam. Betul.
Tapi apakah Nabi merasa keberatan dengan itu? Kan tidak. Secara ekstremis ngasih Ya, makanan enggak. racun tikus atau enggak? Enggak pernah. Apalagi pakai cyanida ya. Enggak pernah. Ini lelucon saja ya. Lelucon. Tapi memang betul tidak pernah kita jumpai bahkan dalam sejarah dan dalil-dalil secara hadis itu Nabi Muhammad bertindak memaksa-maksa mertuanya itu untuk masuk Islam. Karena Rasulullah SAW itu kan menyampaikan ayat Quran kepada kita itu bahwa la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi kata Allah itu kepada Nabi, tidak boleh ada paksaan di dalam beragama ini. Apakah Nabi menyampaikan Islam itu dengan memaksa? Apakah Nabi itu memberikan syarat siapapun yang masuk Madinah itu harus masuk Islam dulu? Kan nggak seperti itu. Nah seperti itu ya. Ini keasikan ngobrol ini. Mungkin ada pertanyaan itu. Itu Kiai, masya Allah. Alhamdulillah, nanti kita sambung lagi. Ini masih mukaddimah para nahdiyat yang dirahmati Allah. Masih sementara di NU Kontura ini dari Himmah Barakallah. Nah, DA Photo World Channel Malang bagian selatan ikut menyimak obrolan terpopuler saya lihat. Oh terus Anam, masih banyak ini. Yang lagi nonton Yai Hafid, Rois Surya, MWC NU Pontianak Utara. Ahlan wa sahlan, kalau ada waktu monggo kita berbagi ilmu, berbagi cerita di sini di Kamu Cantik di Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir dari tadi nih Kiai. Iya. Alhamdulillah sudah ramai sekali yang hadir itu. Yang hadir 122 penonton. Terima kasih sudah masih menyimak. Iya, terima kasih untuk seluruh penonton ya yang sudah stay bersama kita ini. Terus ini dari NU Kontura Kiai. Kita cek di Zen Muhsin Official. Ini rame juga ini. Masya Allah. Oh masih 3 komentar masih. Iya. Yang komen sedikit. Apa katanya? Dari mana? Masya Allah, izin menyimak dan share. Gas Basrian Gafrila, Barakallah, sehat selalu Pak Ustadz. Saya suka kajian-kajian jenengan yang tidak menjelekkan golongan ataupun merendahkan yang lain. Salam Indonesia, salam Sumpah Pemuda. Oh iya besok ya. Oh iya. Iya, ini kan menjadi penting bagi kita untuk meneguhkan sikap kebangsaan kita kembali, di mana bahwa bangsa Indonesia besok bersama-sama mengingatkan bahwa kita ini pernah memiliki kesepakatan dan kesepakatan itu terus berlangsung. Itulah indahnya berindonesia ya. Indahnya berindonesia itu adalah kita ini selalu memegang teguh kesepakatan. Karena perintah Quran wa'aufu bil ahdi. Berpegang teguhlah kalian kepada perjanjian. Artinya bahwa perjanjian para pendiri bangsa kita, para leluhur-leluhur kita, sudah tidak usah diganggu gugat. Para datuk nenek moyang kita ketika merumuskan sebuah konsep negara yang bernama Indonesia itu, yang rumusannya ini loh. Rumusan berbangsanya Pancasila. Dalam Pancasila, sila yang pertama itu meneguhkan dan menguatkan sikap keagamaan kita. Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Tapi jangan dipaksakan menjadi sebuah negara agama. Betul. Jangan paksakan menjadi sebuah negara agama. Tapi kita tidak bisa menghindari bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Secara sosial. Iya, kita ini adalah bangsa beragama. Saya Muslim. Saya selalu menyatakan dalam hati saya, inna dina indallahil Islam. Itu di hati saya. Itu nilai-nilai yang ada di Madinah. Iya, nilai-nilai di Madinah. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Tetapi bentuk saya menunjukkan sikap saya sebagai seorang Muslim yang baik adalah bagaimana meniru kehidupan Nabi, bagaimana ketika Nabi menghormati orang lain yang berbeda dengan diri Nabi. Apakah kemudian Nabi membatasi dirinya dalam pergaulan sosial, dalam pergaulan di kota Madinah? Tidak. Nabi SAW itu selalu lebur dalam kehidupan sosialnya. Nah, bahwa esensi berbangsa, esensi dalam bernegara, esensi dalam kepemimpinan itu, saya jadi ingat, insya Allah kalau Kiai Hafidz Zuhri pasti hafal. Bahwa al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Bahwa sebenar-benarnya di dalam kehidupan sosial beragama itu esensi utamanya adalah bil jauhar. Pegangan utama kita adalah esensi. Karena esensi kita dalam beragama adalah ketika memegang teguh prinsip-prinsip dasar agama, artinya meyakini apa yang menjadi keyakinannya. Saya Muslim, saya meyakini keyakinan saya sebagai seorang Muslim yang baik. Saya meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Tetapi saya juga harus melihat keluar sana. Dan ketika orang lain berbeda dengan saya mengatakan, saya hormati keyakinan Anda. Saya hargai apa yang Anda yakini dengan tetap menerapkan sikap untuk saling menghormati dalam perbedaan itu. Nah, maka hari ini menjadi penting bagi kita bahwa esensi dalam kehidupan berbangsa itu
bukan hanya pada simbol, labil madhar. Pegangan kita itu bukan pada simbol. Jangan kemudian kita, oh simbol negara kita ini kok burung Garuda, kenapa bukan Ka'bah gitu? Ya, kok burung Garuda gitu? Ini tauhid ini. Memang Ka'bah itu bukan benda. Iya. Nah kalau kita mau lihat di negara-negara Arab yang menganut sistem pemerintahan cara Islam, apakah sudah Islami? Itu yang juga harus dijawab juga kan. Ya, iya Oleh dong. Semua muslim, dan harus disepakati bahwa apakah pemimpin yang disebut khalifah itu sudah negara Islam kan? Ya, iya. Belum tentu kan. Tatanan sosial yang sudah mengacu kepada pola hidup, tatanan syariah, itu sudah mengacu kepada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam. Iya. Sudahlah, Anda tidak perlu pakai peci dulu. Yang penting Anda jujur. Iya. Mohon maaf yang pakai peci ya. Karena saya pakai peci ini. Kalau beragama itu bil madhar, tentu yang paling solid di antara kita ini saya. Iya. Kalau bil madhar, pakaiannya pun ungu ya, kayak yang kemarin baru biru langit, Mas. biru langit yang kayak kemarin yang baru ini. Oh iya, kayaknya ke sana deh, Mas. Tapi ini memang pakaian beliau ya. Ini memang pakaian kesenangan saya. Saya rasa itu dewan penasihatnya beliau. Oh ya. gitu. Saya sudah nasihatin jangan maju gitu. Oh, tak mau dengar. Iya, cuma nggak mau dengar gitu. Malah saya yang curiga dengan antum ini, kok hijau-hijau gitu ya. Itulah hijau putih. Tapi selama sama NU-nya ini. Untung ada NU-nya, bukan lambang bumi. Bukan lambang yang lain itu ya. Nah, ini masih sementara netral nih. Iya. Netral dan independen. Jadi sebenarnya esensi dalam kehidupan beragama itu bukan hanya pada simbol. Saya jadi teringat ucapan ada dulu seorang pemikir Islam di Indonesia tapi sudah wafat, Ken Nurholis Majid itu ketika beliau menggunakan istilah Islam politik dan politik Islam ya. Ini kok jadi Islam politik ini? politik Islam. Menarik. Islam politik ada politik Islam. Kalau bicara soal politik Islam itu adalah salah satunya gagasan adalah politik kebangsaan. Kebangsaan. Iya kan? Bagaimana yang dianukan Nahdlatul Ulama. Iya, di mana itu sudah diperkenalkan dengan luar biasa oleh para muassis atau para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia ini bersama-sama dalam keberagaman. Sama-sama Nah, niatnya tujuan. Maka sebenarnya yang tidak boleh ditinggalkan adalah sumbangsihnya orang Madura. Kok bisa gitu? Ini kayak Coba lihat ini burung Garuda itu. Apa yang di bawah ditulis itu? Bineka? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Benineka keng tunggal nikah. Benineka kentong nikah. Tapi itu bahasa Sanskerta Kiai. Gitu ya? Bukan bahasa Madura Kiai. Oh gitu ya? Tapi orang Madura emang lihai Kiai, cari celah gitu. Cari ya. celahnya. Loh, iya kan orang Jawa Timuran. cerdas. Iya orang cerdas. Bini neneka tonggelan nikah gitu. Benineka tunggal nikah. Satu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita ini hidup dalam keberagaman. Berbeda tapi Tetap satu tujuan adalah membangun kehidupan berbangsa, bernegara yang bernama Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara republik. Digugat lagi. Wah ini kan cara-cara berpikir Yahudi gitu ya. Ini menggunakan sistem trias politika, ada yudikatif, ada legislatif dan ada eksekutif. Tuh. Iya kan? Bahwa dalam konsep pemikiran Islam itu di dalam hal siasati dunia, dalam siasat dunia, dalam kepemimpinan hal yang menyangkut duniawi ini, di situ kan disebutkan tentang majelis syura. Yang disebut dengan permusyawaratan rakyat. Di mana itu? Sila keberapa sih? Sila keempat. Kalau bicara soal hal-hal yang bersifat fundamental yang menjadi bagian dari sila dari Pancasila itu sendiri adalah teradopsi dengan begitu baik. Bagaimana adopsinya itu dari nilai-nilai Qur'ani dan nilai-nilai apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ulama-ulama terdahulu sudah mengatakan bahwa esensi bernegara itu bukan pada simbol. Bukan. Esensi dalam bernegara itu adalah pada hakikat. Hakikat kebangsaan itu sendiri adalah bagaimana ketika Nabi SAW itu membangun Madinah dengan perbedaan yang sangat luar biasa. Tapi Nabi itu mampu menyatukan dengan sangat luar biasa. Dan tidak ada keributan di kota Madinah. Toh pun memang ada sedikit gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ya namanya sebuah masyarakat. Tidak bisa terelakkan dengan hal itu. Bangsa gitu. Keluarga aja yang keluarga saja. Kelihatan harmonis. Kita ini saja, saya ini. Ini terjadi perdebatan ini. Dari tadi sama-sama nggak ada yang makan ini.
Kalau belum dimakan itu nunjukkan masih tegang ya. Masih tegang gitu Mari ya. kita cicipi sambil baca komentar gitu. Udah gitu, mari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada siapa? Jamaluddin Hussein. Alhamdulillah syukur. Ya, kapan-kapan ngundang Tadzin Muhsin. Baik, Masya Allah. Barakallahu fika. Atamanni antakuna bisihati jayyidatan. Masya Ya Allah. Ustaz, ini Gabel Bastian Syah. Masya Allah, subhanallah. Ini pakai bahasa Arab dia nih. Saya bisa baca karena ada klik terjemahannya. Amruha Kanwari, Kayong Utara, Masya Allah. hadir Ustaz. Masya Allah, Kayong, Masya Allah. Kayong Utara hadir. Sehat selalu teman-teman di Di Kayong. Kayong. Ini kemarin jenengan dari sana, Kiai. Dari sana ya. Tapi enggak bicara tentang negara. Ada itu, ada podcast sama teman-teman di Kayong Utara. Iya, di Kayong Utara sama kawan-kawan NU sana, sama kawan-kawan LDNU Kayong Utara. Di NU Kontura masih 3 orang ada komentar. NU Kontura cuman nitip-nitip aja dia. Iya, yang jelas begini ya. Yuk mari kita mensyukuri nikmat Allah yang pertama bernama kemerdekaan. Al-Hurriyah. Kemerdekaan itu adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa itu bisa berdiri dengan kuat dan kokoh. Kenapa kemudian Nabi SAW begitu membenci perbudakan? Sampai kemudian kalau ada pelanggaran serius dalam hukum fikih, Nabi itu mensyaratkan bebaskan budak. Oh iya. Sebentar, janji pakai lafaz Allah itu harus itu pertama kali Iya. itu harus bebaskan budak. Harus bebaskan budak. Artinya orang yang misalnya ketika ada seorang muslim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka Zaini ya Rasulullah. Ma halaktuka? Apa yang buat Anda celaka? Waqatu imraati fi Ramadan. Aku nih begini begitu sama biniku bulan Ramadan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ini kan luar biasa. Waqatu imraati fi Ramadan. Saya ini begini begitu, saya lagi puasa Nabi. Saya lupa katanya. Siang-siang nih Nabi. Nabi tersenyum dan berkata, "Ya udah. Sebagai denda untukmu, ini kan hukum," kata Nabi, "bebaskan budak." Pertama itu bebaskan budak. Artinya sebenarnya Nabi SAW sangat membenci penindasan. Sangat tidak menginginkan perbudakan. Sangat menolak itu dengan keras. Maka orang yang melanggar hukumannya kata Nabi, bebaskan budak. Bebaskan budak. Apapun itu awalnya pasti bebaskan budak. Menunjukkan bahwa al-hurriyah, kemerdekaan itu penting. Nah, gagasan kemerdekaan dalam Islam itu salah satu diantaranya adalah kemerdekaan di dalam melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Kalau sekarang disebut hak asasi manusia gitu. Iya, loh, hak asasi manusia itu sudah difikirkan oleh Nabi. Dan bahkan kalau saya mengkaji itu hak asasi manusia mengadopsi Islam di zaman Nabi Muhammad. Nah iya. Hal-hal yang bersifat fundamental, yang bersifat esensional itu diadopsi dari cara berpikir Rasul, dari cara kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau secara otomatis, jadi teringat kepada ada satu kitab namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Di mana Ibnu Khaldun itu dengan lugasnya panjang kali lebar itu menjelaskan bahwa untuk membangun sebuah sistem politik yang baik di dalam tengah masyarakat yang menginginkan berdirinya sebuah kekhilafahan mau iya atau tidak, Ibnu Khaldun itu mensyaratkan adalah memulai dari masyarakatnya. Betul. Bukan dari atasnya dulu. Masyarakatnya secara perlahan-lahan sudah melaksanakan hukum agamanya dengan baik, maka secara otomatis akan tercipta kondisi sosial masyarakat yang lebih agamis. Karena ketika masyarakat sosial itu sudah berdiri dalam kehidupan sosialnya dengan fondasi agama yang baik, maka secara otomatis akan mudah untuk diarahkan. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita. Apakah umat Islam hari ini di Indonesia sudah melaksanakan ajaran agamanya dengan baik? Sangat. Betul. Apakah Indonesia ini memiliki kebebasan beragama dengan sangat baik? Sangat. Betul. Kita bisa lihatlah. Kemerdekaan, hak asasi manusia. Kemerdekaan beragama, kemerdekaan dalam hal apapun. Memiliki ruang yang sama. Memiliki ruang yang sama. Nah, jangan sampai kemudian bahasa saya ini menjadi dinarasikan buruk di luar sana. Bisa kayak gini nih? Iya bisa dong, karena saya ini termasuk public enemy. Tapi itu kan menurut mereka yang mohon maaf kurang referensi saja Kiai. Iya. Nah, kalau dia tiap hari nonton kita, tiap hari di channel NU Kontura atau Muhsin Official, insya Allah terbuka cakrawala pemikirannya. Iya kan begini Ustadz Kholi Hamidin, ini ketua MWC gini-gini nih ya. Ini gagah berani. Ini ngurusin ribuan manusia di sini ini.
Jadi hal yang sangat penting dan sangat esensial sekali di dalam persoalan membangun kehidupan masyarakat sosial. Ini kan hari ini kita tengah dan sering bahkan, apalagi sebentar lagi 2024 ini. Sebentar lagi akan muncul narasi-narasi tentang khilafah. Oh, aduh. Bisa narasi tentang khilafah. Baik, kekhilafahan Islam itu pernah ada, walaupun kemudian debatable menjadi perdebatan. Apakah Bani Umayyah itu kekhalifahan? Bahwa naiknya Umayyah itu, Umayyah bin Abi Sufyan itu bukan terpilih karena majelis surah, tapi karena kondisi politik. Kondisi politik di mana Umayyah bin Abi Sufyan, walaupun beliau adalah sahabat Nabi, saya tidak akan membongkar itu, kan itu urusan urusan karena beliau pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun pernah bersabda, salah satu yang masuk surga tanpa hisab ya Umayyah bin Abi Sufyan. Dalam kondisi tertentu Umayyah meminta dengan baik-baik Khalifah Hasan bin Ali radhiyallahu an untuk menyerahkan kekuasaan karena tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena ini sangat berbahaya, akan menjadi mafsadah. Begitu cara berpikirnya Umayyah. Saya sedang tidak membela Umayyah ya, tapi kita bicara tentang konteks sejarahnya. Ternyata kemudian di Madinah juga sedang ada namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Jadi kemudian diminta untuk menyerahkan kekuasaan, hanya cukup satu saja. Dipindahkanlah kekuasaan yang berpusat di Madinah, kemudian dipindah ke Damsyik, Damaskus Syuriah. Nah, kecelakaan sejarah itu muncul setelah wafatnya Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, saya maksud Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah punya anak namanya Yazid. Nah, Yazid ini kemudian terlalu banyak terlalu ambisius dan terlalu banyak cerita orangnya. Selesai ini, tapi ada satu fase di mana pada masa Bani Umayyah ini masih terselamatkan karena ada Umar bin Abdul Aziz di situ. Ada Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah tumbang, muncul di Baghdad Abbasiyah dari Bani Abbas, kurang lebih sama, terselamatkan oleh Harun ar-Rasyid. Masih ada sisi baiknya, meninggalkan jejak-jejak. Ya, ada jejak-jejak baik dalam kepemimpinan. Kalau kita mau lihat, Turki Utsmani baik. Turki Utsmani itu bukan tanpa celah. 700 abad. 7 abad. Kita tidak melihat celahnya itu, tapi bagaimanapun juga Turki Utsmani sudah berjaya dengan luar biasa. Tetapi apakah kemudian itu menjadi narasi sebagai contoh utama untuk berdirinya kekhilafahan di Indonesia? Negara Islam. Karena kekhilafahan dengan negara Islam sama atau tidak? Ya tidak dong. Tidak kan? Kalau khilafah itu kan majelis surah yang memilih. Kalau kekhilafan saya yakin Indonesia pun termasuk khilafah dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri, bahwa kemudian kita ini kan selalu bersih tegang. Iya. Dan ini ketegangan kita ini kan 5 tahun sekali. Dan itulah Indonesia uniknya. Tapi saya katakan dengan guyonan, nggak usah nyampurin urusan Indonesia. Indonesia ini sudah bangsa yang dewasa, sudah mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Nggak usah nunggu-nunggu dari luar gitu. Indonesia ini kurang ulama apa sih? Mau dari semua jenis pengetahuan dan disiplin ilmu itu, Indonesia ini udah cukup, terbukti. Bahkan lebih dari cukup. Saking cukupnya ulama di Indonesia sampai diimpor keluar, sampai diekspor ke beberapa negara orang. Iya betul. Karena latihan nggak pernah perang. Latihan nggak pernah perang. Coba bisa dibayangin teman-teman yang ada di Imarah. Ini sambil guyon ya. Emirat Arab itu. Banyak sekali imam-imam masjid itu yang didatangkan dari Indonesia. Bisa mikir nggak? Imarah itu negara Arab. Kok bisa minta imam dari Indonesia gitu? Seharusnya orang Indonesia minta kirim imam dari Imarah. Iya kan? Kalau bicara negara Asia yang lain nggak usah dipikirin lah, seperti Jepang yang selalu minta kirim imam-imam dari Indonesia. Betul, itu udah langganan. Gitu. Malaysia apalagi, Brunei, Singapura. Negara-negara kawasan Asia ini nggak usah disebut, itulah Indonesia udah tetangga kita. Indonesia ini terbukti seperti Imarah, kemudian Abu Dhabi, Mesir masih juga banyak artinya meminta tenaga-tenaga ahli dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini bangsa yang surplus. Sudah kelebihan ustadz. Ini anak ini bisa ditarik ke Jepang nanti ini. Cuma syaratnya satu, pemutihan kulit dulu gitu.
Kalau saya sipitnya sudah ini. Sipitnya saya sudah, tinggal pemutihan kulit dah ini. Lagi-lagi Kiai, sebenarnya Nahdien itu siap berjuang, apalagi cuman jadi imam gitu. Mereka sangat layak. Cuman satu mereka, saingan cuma istri aja di rumah. Kemarin itu ada hafid di dekat di daerah Pontianak Utara, Sentan dulu itu namanya Faisal. Kenal mungkin ya, yang hafid itu diterima jadi imam di Kuwait ya. Kuwait itu negara yang kemarin yang jadi tuan rumah itu ya. Itu Qatar. Nah, Qatar di Qatar. Di Qatar. Kata istrinya tidak dapat ACC dari istrinya ditolak. padahal ya itu dah jaminan mutu. Ini pilihan ya. Kasih tips dan trik. Belum, ini masih negara Islam. Negara Islam. Jadi kalau kawan-kawan Nahdien bicara negara Islam ini terlalu tinggi karena negara di rumah tangganya saja belum Islami gitu. Tapi secara keutuhan ini karena secara nasional ya harus kita bicarakan. Iya. Kalau bisa itu 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Iya. Kalau saya lebih melihat begini ya. Mari mulai dari kehidupan rumah tangga kita. Mulai dari rumah tangga. Dari rumah tangga kita masing-masing, dari rumah tangga kita yang baik, yang sudah mencerminkan ciri keislaman yang kafah, maka insya Allah akan membentuk sebuah kehidupan sosial masyarakat di sekitar kita yang juga lebih baik. Kalau keluarganya tak benar ya. Lah bagaimana mungkin kemudian tentu kita akan ditegur oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini kan teguran keras untuk kita dari Allah Azza wa Jalla wa ala. Gimana mungkin kita ini orang-orang beriman ini mampu menyampaikan sesuatu dengan baik tapi sementara kita sendiri tidak baik. Karena kita tidak melakukan itu. Contoh yang paling sangat simpel dan mudah kita temukan dalam kehidupan masyarakat ya. Siantan ini untuk teman-teman yang belum pernah tahu Siantan ini salah satu kota di bagian utara kota Pontianak. Utara itu kan cenderung dengan gini ya, konotatif gitu, sangat konotatif sekali kota saya ini. Tapi hebatnya utara ini, panasnya ini yang luar binasa ini. Karena kita berada di Khatul Istiwa ya. Di Khatul Istiwa ini. Kita ini kan masyarakat heterogen. Sangat heterogen. Berbagai macam suku, bahasa, budaya, etnis, semuanya ada di sini. Contoh yang paling mudah nih, masjid kebanggaan kita namanya Masjid At-Taqwa. Di depan Masjid At-Taqwa itu ada satu kelenteng vihara itu. Itu paling megah. Satunya adzan, satunya nebu beduk. Iya. Yang di Masjid adzan, yang di sebelah sana nebu beduk. Apakah kita kemudian merasa keberatan dengan keadaan itu? Enggak. Justru kita menemukan kehidupan yang damai. Dari mana? Kalau saya sering ditanya sama istri, enggak terganggu, Bi. Apa yang saya terganggu? Saya tidak merasa terganggu. Toh saya berdoa di tempat ibadah saya, mereka juga nabuh beduk di tempat ibadahnya kok. Enggak ada kaitannya sama saya gitu kan. Yang saya ingin tunjukkan kepada mereka adalah bagaimana kebangkitan Islam yang ada di Madinah itu gagasan Nabi SAW dimulai dari kehidupan sosial. Di mana Madinah begitu luar biasa menerima Nabi sebagai sosok pemimpin utama. Nabi itu bisa diterima sebagai sosok pemimpin utama. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu luar biasa permukaan. Mereka kan Yahudi nih. Sesama Yahudi ini kan saling ini nih. Kemudian Aus dan Khazraj itu sesama Nasrani ini. Permusuhannya luar biasa. Tapi yang jadi pemimpin utama Nabi Muhammad SAW. Pemimpin Madinah itu Nabi. Semuanya disatukan oleh Nabi. Yuk sini kata Nabi, kumpul. Apa yang menjadi persoalanmu? Gini-gini. Ya udah, ini jalannya kata Nabi. Bisa nggak kita menghidupkan kembali cara berpikir Nabi memimpin Madinah dalam kehidupan sosial kita? Kehidupan sosial Nabi itu diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin umat yang ada di Indonesia. Jangan kemudian serang sana serang sini. Jangan kemudian mohon maaf, antem sana antem sini. Nabi itu mendudukkan orang itu kalau ada persoalan serius. Yuk duduk kata Nabi. Apa problemmu? Apa masalahmu? Itu yang sekarang jadi perwakilan masyarakat DPR itu ya. Iya. Nabi itu luar biasa dalam kepemimpinan. Sampai persoalan yang paling penting, yang kelihatannya remeh itu, kehidupan rumah tangga itu ada ibu-ibu datang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kehidupan rumah tangga nih. Iya. Ngadunya ke Nabi, ya Rasulullah, apa? Bolehkah aku mengambil uang suamiku tanpa izin? Nabi tersenyum.
Nah, di situ hebatnya Nabi. Nabi senyum dulu. Kenapa dengan suamimu? Suamiku pelit, Nabi. Pelit. Mungkin ibu ini curhat ceritanya ya. Pelit Nabi. Nah, jadi boleh aku nggak mengambil uangnya tanpa izin? Apa tujuanmu? Hanya untuk makan untuk diriku dan anakku. Kalau engkau khawatir jatuh kepada perkara haram, gak hanya gara-gara suami nggak berikan nafkah yang cukup, Betul. ambillah kata Nabi secukupnya. Ini pakai istilah gitu. Iya, karena Nabi ingin memberikan solusi terbaik. Untungnya masa Nabi tidak ada skincare. Tadi Tidak ada perawatan Iya, kulit dan iya, wajah iya, kan. iya. Ya bisa sakit pusing kepala kita di tiap akhir bulan kan. Kalau dulu kan harta tahta wanita aja. Iya. Gitu. Sekarang Lazada kan. Lazada. Lazada. tapi saya jadi tertarik. Kita kan semua pasti tahu siapa Cassius Clay. Yang kemudian setelah mu'allaf itu menjadi Muhammad Ali itu. Seorang petinju Amerika itu. Ya, semua dunia tahu lah Tahu, Muhammad siapa Ali Muhammad kenal. Ali. Bahkan waktu kecil itu kalau kita tinju-tinjuan Muhammad Ali gayanya kan. Jadi apa kata Muhammad Ali itu? Ketika dia berada di puncak kejayaannya, kemudian dia menjadi seorang mu'allaf yang luar biasa, dia menggunakan satu bahasa. Kenapa aku menggunakan nama Muhammad Ali? Karena Muhammad itu adalah nabiku yang paripurna, yang tidak pernah membedakan siapapun. Dia tertarik masuk Islam itu karena melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah membedakan siapapun. Karena pada masa itu di Amerika, di Amerika orang itu memandang sesuatu itu kan dari warna kulit, Iya, iya. ya kan, rasial Betul. kan. Rasisme itu begitu luar biasa. Hitam. Muhammad Ali termasuk yang kulit hitam. Iya, kulit hitam. Jadi Muhammad Ali itu menemukan kebingungan. Ini manusia beragama, konon katanya agamanya ini punya keyakinan ini, tapi kok rasis? Rasismenya kuat. Rasisme kuat. Tahun 60 dia menjadi juara tinju Olimpiade. Tapi kemudian dia merasa kecewa karena dia tidak dihargai oleh negara. Dengan prestasi yang sangat membanggakan itu, juara Olimpiade itu luar biasa. Dapat emas, dibuang sama dia di sungai itu. Karena dia merasa tidak dihargai. Bagaimana dengan diriku yang berjasa untuk negaraku Amerika, katanya. Aku saja tidak dihargai, bagaimana dengan saudara yang tidak punya prestasi, katanya. Iya. Nah, sebagai bentuk kecewaannya kemudian dia ini dan kemudian masuk Islam. Sosok yang pertama kali sangat diagungkan oleh dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, Muhammad itu nabi terbaikku karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan Tidak pernah apapun. lihat kulit. Tidak pernah kulit. Pandangan bahasa. Tidak bahasa. Jadi bagi Nabi itu selagi dia adalah sebagai sama-sama hamba Allah yang menjaga orang lain, menjaga dirinya untuk tidak mengganggu orang lain, dia adalah orang yang patut untuk dilindungi, kata Nabi. Nah, kemudian kenapa aku pakai Ali? Karena sosok yang anak muda yang pemberani itu Ali. Sayyidina Ali. Nah, kebetulan dia masih muda tahun 60 itu kan. Dia masih sangat muda, dia bilang sosok pemuda yang pemberani yang tidak pernah punya rasa takut itu Ali. Maka namaku Muhammad Ali. Jadi, ya dari Nadian yang dirahmati Allah itu pertengahan mungkin. Oh, kita gitu ya? cek dulu ya waktunya. Iya. Apakah Sudah masih berapa? ada waktu? 57, oh sebentar lagi ya. 57 sebentar lagi. Ke komentar masih kosong ini Kiai, tunggu dari Sen Iya. Musin, nanti kita tutup dengan closing statement mungkin dari hasil pertemuan. Baik, yang paling penting begini Ustaz Khalid dan sahabat-sahabat di channel Zen Motion Official, sahabat-sahabat di NU Pontura, para kiai, para ustadz, para teman-teman yang punya ide dan gagasan baik tentang bangsa, mari kita bersama-sama meneruskan sebagaimana yang pernah diasaskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang itu. Al-muhafadzatu Itu al-qadim as-salih wal ahdu bil jadid al-aslah. Ya. Bahwa memegang prinsip-prinsip lama yang sudah baik dengan tidak melupakan mengambil sesuatu yang baru untuk perbaikan atau untuk kebaikan. Nah, konsep yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun kehidupan sosial masyarakat beragama di Kota Madinah adalah contoh utama. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menerapkan keadilan, kesetaraan
Nabi menerapkan keadilan dan kesetaraan. Nabi tidak hanya adil bagi umat Islam, tapi Nabi adil kepada orang-orang Yahud, Nabi adil kepada orang-orang Nasara, dan Nabi adil kepada siapapun. Dan kesetaraan hukum, kesetaraan sosial, dan kesetaraan warna kulit dan bahasa. Karena Nabi SAW mampu mempersaudarakan siapapun yang awalnya bermusuhan. Apalagi sahabat-sahabat utama Nabi seperti Salman Al-Farisi yang orang Parsi. Salman Al-Farisi itu kan orang Persia, Iran hari ini. Yang berbadan tinggi tegap, yang berwajah maskulin, berkulit kemerah-merahan, itu kan ciri orang Iran. Dipersatukan oleh Nabi dengan sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Bagaimana seorang bangsawan, bagaimana seorang yang kaya raya yang bernama Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan triliuner pada masanya, dipersatukan oleh Nabi dalam satu kesatuan yang utuh dalam konsep bagaimana membangun Madinah. Tapi ingat bahwa Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam, Nabi membangun kehidupan sosial Islami. Betul. Membangun kehidupan sosial Islami. Di mana ada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan selalu menghargai perbedaan. Bagaimana Indonesia ke depan? Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia adalah negara yang hebat. Yuk dalam perbedaan yang ada ini mari kita saling menghargai perbedaan itu. Yuk mari kita hidupkan kembali gagasan-gagasan para ulama-ulama pendiri bangsa, para kaum cerdik pandai, para kaum agamawan dari seluruh yang dari belahan timur dan barat, utara dan selatan Indonesia yang bersama-sama masuk dalam satu kesepakatan mendirikan sebuah bangsa dan negara besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, ini sebelum saya tutup, komentar dari Abu Nawas mau tanya Kiai, silakan tanya. Semoga Ustadz panjang umur. Dari Herianto Aziz Ihsan. Ini Zen Yahya tidak saya baca karena dia nanya apa harga batu akik. Oh boleh. Oh nanti bisa iya. Ini enggak ya, kemarin ditawar 1,5. 1,5. Tapi sama jarinya. Udah, jangan nanya yang sesuai konteks aja ya. Iya. Terus dari mana lagi? Sudah sampai situ saja. Terima kasih. Karena sudah sampai ke penghujung acara kita. Oh iya, ini gimana Kiai? Ini sebelumnya saya ucapkan selamat kepada untuk teman-teman dari Densus 88. Mulai dari yang tertinggi, terima kasih secara pribadi untuk sahabat-sahabat dan teman-teman Densus 88, untuk Pak Jenderal. Salam hormat dari saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Insya Allah saya masih aman saja Pak Jenderal. Teman-teman Densus 88 Kalimantan Barat yang kemarin sudah mengamankan ya salah satu terduga tindak pidana terorisme dari Kabupaten Sambas. Selamat untuk teman-teman Densus 88 yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Menjaga dan membela negara Republik Indonesia adalah sebuah kehormatan, dan mati di jalannya adalah syahid. Selamat untuk Anda. Mudah-mudahan Indonesia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun warahmun ghafur, mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hasil podcast atau ngopi bareng siang hari ini adalah pertama bahwa tidak pernah Nabi itu mendirikan negara Islam, tetapi Nabi mendirikan tatanan kehidupan sosial yang Islami. Yang kedua adalah bahwa negara Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan dan diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mari kita jaga bangsa kesatuan Republik Indonesia ini dengan kekuatan sekuat tenaga. Jangan sampai kita terpengaruh, apalagi hanya karena kepentingan 5 tahun sekali. Kita tetap bersatu teguh menjaga kepersatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya Holi Hamidin dan saya Zain Muhsin mengundurkan diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.